Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bertemu lagi bersama saya Ilham Anugrah dalam mata pelajaran geografi masih di bab yang pertama. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran geografi yang minggu lalu telah kita pelajari. Oke, kemarin kita udah belajar tentang pengertian geografi dan kalian juga sudah membuat apa itu geografi menurut versi kalian sendiri. Nah, di sini saya gambarkan secara umum. Geografi adalah ilmu mempelajari untuk mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Ada di sini fenomena pendudukan, fenomena persebaran fauna, fenomena iklim. Oke, kita lanjut. Terus kita akan membahas tentang objek studi geografi, yang mana objek studi geografi itu ada objek material dan objek formal. Oke, apa itu objek material dan apa itu objek formal nanti kita akan pelajari. Terus untuk objek material litosfer nanti kita bahas juga di slide berikutnya. Nah, jadi kita masuk ke dalam objek material dulu. Apa itu objek material? Oke, objek material, jadi segala fenomena dan gejala yang ada di geosfer. Yang ada di geosfer ya. Geosfer kemarin sudah saya jelaskan juga apa itu geosfer. Ini geosfer itu adalah lapisan permukaan bumi ya. Jadi fenomena dan gejala yang ada di geosfer. Jadi apa aja? Jadi di situ ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Apa sih antroposfer ini, litosfer ini? Nah, nanti kita bahas satu persatu di slide yang saya tampilkan. Terus objek material juga menjadi bidang kajian bagi disiplin ilmu lainnya. Jadi banyak memanfaatkan atau menggunakan ilmu lainnya seperti ilmu geologi, hidrologi, biologi, fisika, kimia, dan disiplin ilmu lainnya. Jadi banyak digabungkan, maksudnya banyak dimanfaatkan dalam ilmu geografi juga. Terus sebagai contoh objek material tanah atau batuan. Jadi tanah atau batuan itu kan litosfer ya, litosfer. Ini juga memanfaatkan ilmu bantu lainnya. Terus ini objek itu juga menjadi bidang kajian bagi geologi, agronomi, fisika, dan kimia. Oke, kita lanjut. Terus di sini ada lapisan udara, ya, lapisan udara atau objek material di atmosfer, lapisan udara. Jadi pengertiannya apa lapisan udara ini atau atmosfer ini? Jadi atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi atau yang menyelubungi bumi, itu adalah atmosfer. Jadi fenomena yang terjadi di atmosfer antara lain sebab berikut. Nah, jadi saya lihatkan fenomena yang terjadi di atmosfer, apa saja fenomenanya. Salah satunya twilight. Mungkin sebagian siswa-siswi pun sudah tahu apa itu twilight. Terus ada pelangi. Pelangi ini juga fenomena yang terjadi di atmosfer. Bagaimana bisa terjadi pelangi ya? Jadi pada dasarnya dari dulu sampai sekarang itu pasti siswa-siswi menjawab itu pembiasan cahaya Pak, tapi sebenarnya panjang prosesnya, nanti diperjelas. Terus ini ada salju, hujan salju, terus ada kilat,
Terus ini ya, lanjut ya ke lapisan berikutnya, itu ada hidrosfer, yaitu lapisan air. Hidro itu artinya air, sfer itu artinya lapisan. Jadi hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Jadi baik itu di darat maupun di lautan. Kalau di darat kan misalnya ada danau. Terus kalau di lautan ya samudra. Berbagai fenomena atau fakta gejala yang ada di hidrosfer antara lain adalah sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Ada kelautan, nah ini ya. Terus ada danau Kalimutu contoh tampaknya. Terus di sini ada pemandangan terumbu karang di lautan. Terus ini juga ini banyak kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ini terjadi bentuk permukaan yang bisa seperti ini karena adanya pengikisan oleh air laut. Kita biasa yang sering sebut dengan abrasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satunya juga pemanfaatan wisata laut di salah satu pulau ya. Nah, ini juga ini akibat dari pengikisan oleh air laut ya, maka terbentuklah sedemikian rupa. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu danau buatan. Nah, ini sungai, air terjun Niagara, Kanada. Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia, terdapat di Mesir, Sungai Nil. Danau Toba yang ada di Indonesia. Banyak misteri yang terdapat di Danau Toba ini. Nah, mulai dari pembentukannya sampai sekarang. Terus nih laut. Nah, ini juga ada Sungai Sambas, sungai yang ada di Sambas, Sungai Sambas. Kalau sungai yang ada di Pemangkat namanya Sungai Pemangkat. Temajuk, Palu. Temajuk, Palu. Nah, ini juga keanekaragaman penyu selimpai Palu. Nah, ini alam wisata yang ada di Palu. Terus ini Tanjung Bendera, Palu. Nah, ini tsunami juga masuk dalam fenomena hidrosfer, tsunami yang terjadi di Jepang ini ya. Ini fotonya tsunami yang terjadi di Jepang. Nah, lihat bangunannya, ini ciri khas dari negara Jepang. Oke, lanjut ya, litosfer. Nah, ini kita ke lapisan litosfer. Litosfer artinya lapisan batuan yang menyusun bumi beserta proses dan gejala yang ada di dalamnya. Itu ya, lapisan batuan atau tanah yang menyusun bumi beserta proses dan gejala yang ada di dalamnya. Terus fenomenanya seperti apa aja? Nah, ini fenomenanya vulkanisme. Yang nggak tahu vulkanisme itu maksudnya aktivitas vulkanisme itu adalah keluarnya magma dari dalam perut bumi. Tuh, bagaimana bisa keluar magma dari perut bumi? Nah, itu nanti kita pelajari lagi di perdalam lagi ilmunya di pembelajaran geografi ini, vulkanisme. Kalau masyarakat awam menyebutnya ini gunung berapi, letusan gunung Merapi. Kalau gunung Merapi itu kan gunung yang berapi-api. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga ada proses vulkanisme, keluarnya magma, tapi di dekat laut. Nah, ini contohnya juga sebuah pulau. Nah, Krakatau itu salah satu contohnya, Pulau Krakatau. Terus pegunungan Tengger, kawah Gunung Bromo yang merupakan salah satu anak Gunung Tengger. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Karena ada aktivitas magma di bawah permukaan. Oke, lanjut. Nah, ini gempa bumi juga termasuk dalam pembahasan atau fenomena litosfer.
Kenapa bisa terjadi gempa bumi? Karena ada aktivitas pergerakan lempeng bumi. Pergerakan lempeng bumi sama juga dengan gunung berapi. Kenapa bisa terjadi letusan gunung berapi? Karena adanya pergesekan lempeng di bawah permukaan bumi, sehingga membuat retakan atau rekahan di bawah permukaan bumi, sehingga terjadilah jalur untuk keluarnya magma. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini contoh dari akibat dari gempa bumi. Kemarin kan juga di Indonesia juga terdapat gempa bumi, yaitu di Palu ya, Donggala. Oke, kita lanjut. Ini lanjut ke lapisan biosfer. Ini biosfer, lapisan kehidupan flora dan fauna, lapisan makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Itu dia. Oke, kita lanjut. Di sini fenomenanya hutan gugur. Ini ya, hutan bunga aplesia. Ini orang hutan, kehidupan dari hewan-hewan. Terus ini banyak binatang-binatang spesies kera. Oke, lanjut ke lapisan kehidupan manusia, yaitu antroposfer. Oke, kita bahas tentang antroposfer. Antroposfer secara etimologi, antroposfer terdiri dari dua kata, yaitu antropo yang berarti manusia dan sfer yang artinya lapisan. Jadi antroposfer dapat diartikan sebagai lapisan kehidupan manusia yang ada di permukaan bumi dengan segala aktivitasnya. Itu antroposfer, akan dicatat ya. Terus fenomenanya seperti apa aja antroposfer? Ayo kita lihat. Di sini ini merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat. Pemukiman yang seperti ini, yang di tepi sungai, banyak sampah, banjir, bau busuk dan lain sebagainya, itu merupakan kesalahan juga dari manusia. Buang sampah sembarangan, akhirnya berefek ke masyarakat lainnya. Terus di sini ada kekurangan air. Ini penyakit dari masyarakat yang minta-minta gelandangan dan lain sebagainya. Ini salah satunya. Ini politik. Ini yang mudik. Ini yang macet, perkotaan. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Ini ada penyakit ya, busung lapar, kekurangan gizi. Ini contoh sungai yang kotor akibat dari aktivitas manusia yang sembarangan buang sampah ke sungai. Terus nih kepadatan penduduk. Oke, terus tadi kan belajar tentang objek material. Terus objek formal geografi, apa yang dimaksud dengan objek formal geografi? Jadi objek formal geografi adalah cara pandang terhadap objek material melalui sudut pandang ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Jadi ini ya cara pandang terhadap objek material tadi. Jadi cara pandang terhadap objek material melalui sudut pandang ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keuangan. Jadi tiga konsep nih kemarin kan udah kita bahas juga di pertemuan yang pertama. Terus merupakan ciri khas geografi karena di dalam terdapat tiga pendekatan. Yang kemarin tuh tiga pendekatan geografi yang membedakannya dengan disiplin ilmu lainnya. Jadi tiga pendekatan tadi ini, ke lingkungan, wilayahan, dan keuangan, itu yang membedakan dengan ilmu-ilmu lainnya. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita. Untuk akhir pertemuan saya akan memberikan
tugas kalian rumah. Nah, ini ada 5. Silakan kalian jawab. Nah, nanti untuk pengumpulannya saya akan sampaikan di grup WhatsApp kalian. Nanti jangan lupa komen sebagai absen kalian. Jadi komentar di channel saya ya, di video ini di bawah. Silakan kalian komentar seperti biasa sebagai absen kalian. Nah, ingat jangan lupa di subscribe, di like, terus di share ya kalau bisa ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.